fragmen-fragmen ini malahan prasejarah pun ada. Karena ada gambar tapak tangan. Nah, ini kami sementara dari balai ada lakukan pendataan dan sudah sekarang masuk ke tahapan studi penyelamatan. Menariknya di Misol ini Islam masuknya ini mereka menjemput, diperkirakan sekitar 1.500-an itu mereka sudah mulai mencari itu. Dan salah satu tulisan dari Thomas Arnold itu kan pernah menulis bahwa salah satu raja di Misol itu tahun 1512 itu sudah memeluk Islam. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Razak Macap ya. Abdul Razak Macap. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak waktunya untuk bersama dengan kita. Sebelum kita lanjut perbincangan terkait dengan pengembangan budaya dan situs sejarah di Raja Ampat khususnya, saya senggol dulu pemirsa di mana saja berada. Anda kembali bersama dengan kita di studio, dari studio channel YouTube Masjid Raya Sorong, Al-Akbar Sorong. Kami ingatkan bila Anda punya kelapangan rezeki, Anda sisihkan untuk kelanjutan pembangunan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita untuk kemajuannya insya Allah. Kita bersama dengan Bapak Abdul Razak Macap, SOS MSI dari Balai Budaya. Nanti beliau akan jelaskan insya Allah. Pak, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sudah lama dengar nama. Iya. Cuma ini alhamdulillah Allah pertemukan ini kesempatan ada waktu. Sekarang di Sorong ini cerita bagaimana sampai perkembangan Balai Budaya ini. Oke. Kita sebelumnya di Jayapura Balai Pelestarian Nilai Budaya. Dulu namanya nomenklaturnya Balai Pelestarian. Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itu dia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti 2023 kami dibagi lagi menjadi dua UPT kementerian, satunya di Jayapura, satunya di Manokwari dengan nomenklatur berubah jadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan. Ini dulunya menggabungkan Balai Cagar Budaya yang dulunya di Ternate, gabung dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Jayapura. Oh begitu. Jadi gabung jadi satu. Ya, gabung jadi satu, jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 23. Itu membawahi mana Wilayah 23 itu? Wilayah 23 membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oh berarti Papua sendiri sudah ada juga? Papua membawahi 4 provinsi. Oh Papua punya provinsi? Ya sekarang. Sudah ada penambahan pemekaran ya? 6 provinsi. Ya berarti Maluku sekarang terpisah lagi. Maluku Utara satu balai, Maluku satu balai. Oh begitu. Jadi wilayah 2221. Nanti kita di tanah Papua 2223. Oh begitu, Masya Allah. Iya. Ini spesifikasi konsennya di mana ini? Kami lebih kepada pelestarian yang terkait dengan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Oh begitu. Jadi kita istilahnya dasar ininya ada 2, Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tapi Pak Abdul Razak konsen di Papua. Ya, kami. Ini seberapa lama di Papua? Saya kalau bicara lama cukup lama ya, hanya selama ini kan di Jayapura. Di Jayapura. Tapi waktu itu Jayapura masih membawahi Sorong dan sekitarnya. Satu tanah Papua. Jadi cukup luas. Iya. Makanya dimekarkan kami di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 23 di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kalau begitu ini ceritanya Pak Abdul Razak ini pulang kampung ini. Iya, betul. Cukup lama Pak. Terus terang saya cukup lama sejak masih SD lah, itu sudah di Jayapura. Sudah keluar, merantau ini. Iya, merantau sejak 78 keluar dari Masya Allah. Dari Sorong. Dari Sorong. Iya. Tapi aslinya Misol. Asli Misol. Misol. Misol Raja Ampat. Raja Ampat. Iya. Ini ceritakan Macap ini
kalau dalam kajian budaya di Raja Ampat ada terbagi berapa? 2 ya? Kalau marga Macapi ini kan ada di Misol. Kalau kita bicara Raja Ampat ini kan ada berapa kelompok suku. Bisa Macapi ini ada di Misol. Misol ini suku Matbat ya untuk orang asli ya. Kita Macapi ini salah satu yang termasuk dalam suku Matbat. Oh begitu. Hanya mungkin kalau kita tarik jauh ke belakang ini kan migrasi-migrasi awal kita Macapi. Ada yang di pedalaman saudara kami yang non muslim ini kan ada. Kami ini yang Macapi ini yang migrasi keluar ini yang begitu. Terima Islam duluan. Begitu. Jadi ada berapa marga seperti di. Kalau di Matbat itu gabung juga? Ya, jadi tidak muslim semua? Tidak semua. Ada juga marga dari lain? Ya, betul. Saudara-saudara non muslim? Iya, non muslim. Seperti kami Macapi ini kerabat dekatnya ada di marga Mom, kemudian Jam, dan ini sebarannya ada di kampung di Temulol, Fole sampai ke Lemalas. Jadi kalau kita bicara Matbat ini ya kita bicara Misol ini. Iya. Jadi itulah Macap. Dari sebenarnya ya marga Macap ini ya paling bicara Misol ya orang tahu. Iya. Ada di kampung Fofanlap dan Kofopop Usaha Jaya. Itu sentralnya? Ya, Fofanlap termasuk Kampung Tua. Kampung Tua. Termasuk perjalanan sejarah situs Islam bagaimana? Betul. Kalau kita bicara Raja Ampat ini kan sebenarnya kalau khusus Misol ya. Kemudian bicara Fofanlap. Fofanlap ini sebenarnya kalau kita tarik jauh ke belakang ini sudah yang tempat ketiga. Walaupun Kampung Tua tempat ketiga. Yang sebelumnya kalau sekarang banyak yang di media keluar itu yang Gua Keramat. Gua Keramat ini kan itu pertama. Lokasi, itu di situ. Itu awal lokasi, mula Cikal Bakal. Cikal Bakal. Ini terkait dengan sejarah pemukiman juga bisa ya. Pemukiman awal ya. Di lokasi ini kan sebenarnya namanya Tipale. Ini Gua Keramat ini hanya lebih kenal itu Gua Keramatnya. Keramatnya berkaitan dengan. Tapi berarti di situ pernah orang tempati. Betul. Itu setelah diselidiki memang. Betul. Ada tinggalan, ada fragmen-fragmen ini malahan prasejarah pun ada. Karena ada gambar tapak tangan. Ini. Itu sudah secara ilmiah kami sementara dari balai ada lakukan pendataan dan sudah sekarang masuk ke tahapan studi penyelamatan. Begitu. Studi penyelamatan. Studi penyelamatan. Hanya kan objek ini masih duga sebagai cagar budaya, belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Ini dan di situ kita bisa bicara di situ mau bicara Raja Ampat khusus di Misol termasuk satu titik ya kita bicara titik terkait dengan peradaban mulai dari sebelum Islam sebelum itu ada dari aktivitas di situ ada dan temuan-temuan arkeologis mendukung orang, itu. Di zaman itu orang ingin aman, gua itu aman ya. Betul. Iya, dan kalau kita jadi kan kaitan dengan kehidupan khusus di Misol ya. Kalau kita bicara Misol ini kan ada istilah yang dipakai petuanan ini kan ada yang di Waigama, kemudian Lilinta, kemudian yang di Fofanlap ini. Ini kan ada. Kalau di Fofanlap ini kan kapitan laut ya. Ini bicara petuanan ini, ya. Terus Lilinta ada Raja Lilinta dan ada Raja Waigama. Ini perjalanannya. Tapi kemudian dari gua tadi Cikal Bakal. Betul. Dari sebelum Islam masuk. Itu yang titik pertama. Ya. Lalu yang kedua? Titik pertama. Nanti setelah mereka dari situ berkembang ceritanya ini berkembang. Mungkin saya sudah bisa jelaskan masuk bersentuhan dengan Islam. Jadi awal menariknya di Misol ini Islam masuknya ini mereka menjemput. Mereka menjemput. Semacam mereka cari tahu begitu. Ya, betul. Dan peristiwa ini kalau kita bisa dipukul mundur kira-kira di gambaran tahun-tahun berapa itu? Sementara juga menggali tapi diperkirakan sekitar 1500-an itu mereka sudah mulai mencari itu. Dan salah satu tulisan dari Thomas Arnold itu kan pernah menulis bahwa salah satu raja di Misol itu tahun 1512 itu sudah memeluk Islam.
Itu ada Thomas Tapi Arnold. cikal bakal dari titik itu kemudian mereka mencari Islam. Betul. Nah, sejarah kemudian mencari Islam kemana itu arahnya? Jadi awal mereka ini kan ada peristiwa dulu istilah perang-perang Hong itu. Dulu. Mereka ini kan bangun inilah dengan saudara mereka yang ada di daerah Salawati, khusus daerah Selolov. Jadi ketika mereka di Selolov, mereka pamit mau kembali, ada salah satu dari rombongan mereka ini tertidur. Mereka pulang tertidur, rupanya setelah dia tertinggal. Ya, tertinggal begitu. Setelah mereka keluar dari ini, dari yang di raja yang di Selolov ini, membersihkan mereka tempat karena mereka anggap masih kafir. Masih kafir, belum kotor, Islam. Ya. Taunya yang tertidur ini, mereka ini tidak kaget bangun, mereka lari sampaikan ke orang besarnya lah. Toko lah, bilang begini, hampir terjadi konflik. Hampir terjadi konflik. Mereka sampaikan bilang begini, jangan marah dulu. Kami ini sudah beda terkait dengan keyakinan. Sudah. Artinya bertanya kenapa kok dibersihkan begitu? Dibersihkan, mereka anggap kotor. Ini sudah, sudah mereka kembali ke Tipale ini yang tadi saya jelaskan awal itu, mereka kembali ke Tipale. Gua Keramat ini Tipale. Mereka sampaikan. Mereka sampaikan di situ, tapi pemimpinnya bilang jangan ini, kita pergi ambil. Begitu. Karena perjalanan ini kan mereka sudah inilah rute-rute ini mereka sudah tahu. Sudah tahu. Jadi kalau kita bicara misol ini sebenarnya kalau kita bicara Islam sebenarnya sebelum itu sudah ada. Itu saya sepakat. Bahwa bukan dari Sultan Tidore. Sudah ada. Betul. Sudah ada. Dan dia tahu malah di abad 15 itu. Betul. Itu sudah ada malah sebelum itu. Karena kemudian kita bicara bukti-bukti ini kan ada berapa kuburan di sana. Itu peninggalan di itu masih ada di sekitar Tipale. Itu. Selain dari kuburan yang sekarang yang dibilang keramat itu sebenarnya ada sekitar 2 kuburan lagi. Dan itu sebelum itu. Iya. Malah ada yang di laut. Ada mungkin sudah termakan. Dan modelnya kalau hampir sama, kita lihat yang hampir sama dengan daerah Mega. Ada di pinggir pantai. Saya pernah lihat di Mega itu, di pinggir pantai itu. Iya, itu hampir sama dengan yang ada di Misola. Satu tipe begitu, satu tipe. Iya, ada di laut. Itu. Jadi ketika mereka balik dari itu langsung diperintahkan pergi jemput. Jadi masuknya di Misol ini dari Banda. Alurnya. Iya. Setelah dia kembali dari Selolov itu, mereka jemput pergi ke Banda. Iya. Dan mereka, karena sudah dengar cerita, ini orang punya keyakinan lain ini. Ya, jadi jalur ini mereka sudah tahu sebenarnya. Dan raja mereka di situ orang besar. Di saat yang mereka pakai waktu itu istilahnya Mat Kalyu. Mat Kalyu ini kan orang yang awal begitu, raja lah. Dia sudah perintahkan pergi ambil. Dan itu yang kuburan yang berkaitan sekarang yang ada di Keramat. Itu. Dan itu ya boleh bilang itu Syekh Habib. Dari Banda itu kembali setelah itu Banda kembali. Iya, mereka pergi ambil. Ambil di Banda. Perjalanannya termasuk di satu titik di daerah sekitar Siram. Dari Banda, Siram kembali. Sekarang ada satu pulau yang sekarang itu makanya mereka sebut dengan Pulau Segaf itu. Karena berkaitan dengan nama toko yang mereka, itu. Makanya ada satu pulau di Misol itu, saya kira orang Misol semua tahu. Pulau itu, Pulau Segaf. Itu sebenarnya Segaf itu. Ada 2 titik. Setelah itu ada satu pulau lagi. Sekarang kalau wisata sekarang lagi rame itu yang sebut Namlol itu, Pulau Namlol. Itu sebenarnya ada satu sumur di situ, sumur sejarah. Yang orang tidak tahu. Namlol itu yang pulau pemantau itu? Yang pulau yang ada danau kecil yang tempat wisata. Itu pulau itu. Itu sebenarnya kan panggilannya dulu ada sumur di situ untuk wudhu awalnya cerita sebelum dimasuk ke Tipale. Yang berkait dengan yang di Keramat ini. Setelah itu kemudian berkembang, muncullah Fafen Lab.
sebelum itu ke Kavopop dulu, Usaha Jaya. Usaha Jaya. Ya, Usaha Jaya dulu. Usaha Jaya dulu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Dan dari data yang ya kami sementara dari arsip itu perpindahan mereka yang dari Kavopop ke Vavanlap itu di awal 1800-an. 1800-an itu dari Kavopop ke Vavanlap. Generasi berpindah tuh, generasi. Berpindah betul, berpindah. Itu sudah di Vavanlap, baru nanti Vavanlap lagi berkembang lagi ada berapa kampung sekitar gitu. Itu kemudian bersentuhan dengan Kesultanan Tidore itu mulai kapan? Kalau sebenarnya kalau sebelum Tidore kan sebenarnya pengaruh Bacang ini sudah ada. Hanya data ini kan belum tercatat dan ini hanya semacam tradisi lisan dari orang tua-tua. Itu makanya pengaruh Tidore ini ya sebenarnya di Tipale pun mereka sudah tersentuh dengan itu karena model tipe kepemimpinan ini kan kalau kita ini kan model kerajaan ini kan terpengaruh dengan pengaruh Maluku ini. Kalau kita bicara terutama di Papua secara besar ini kan model kepemimpinan raja ini kan ada di Semenanjung Onim dan Raja Ampat ini. Jadi sebenarnya sudah tersentuh dengan itu di Tipale itu sudah yang tersentuh. Disebut Semenanjung Onim itu dari mana? Itu mulai dari kalau kita tarik itu sebenarnya petuanan yang ada di Fakfak. Jadi 2 sekarang di Kaimana itu nama Tota dengan komisi. Ya, kemudian ada 7 yang Rumbati, Fatagar. Satu garis itu ya. Itu mereka kan di sana ya. Petuanan yang ada di sana Semenanjung Onim lah. Kalau di Raja Ampat ini kita bicara Raja Ampat ini kan ada Waigeo kemudian di Salawati kemudian Misol. Misol ini Salawati ini juga ada 2 yang ada di Samate dan ada di Sailolo. Ini. Dan itu pengaruh Tidore ini sudah memang cukup kuat. Tapi sebelum itu kemudian sebetulnya sudah yang tadi istilahnya menjemput Islam tadi itu. Betul, menjemput. Dan khusus ini di Misol ini. Di Misol itu. Ya, kalau yang daerah lain saya kurang tahu. Tapi kalau saya sepakat kemarin ya penetapan di masuk ke saya kira saya sepakat. Gitu. Saya pribadi saya sepakat karena mereka kan kajiannya cukup lama. Dari 2000 berapa masih di Jayapura. Saya masih ikut itu. Begitu sempat pantau juga. Saya sempat ikut itu malahan dosen Pak Kasibi itu saya punya dosen agama dulu juga kan sempat kita diskusi itu di kampus 2008 itu sudah berjalan. Jadi sementara kita yang ada di Raja Ampat ini kan memang tradisi lisan untuk kajian tulisan-tulisan ini belum ini. Jadi untuk saya pribadi kita tidak perlu persoalkan Raja Ampat di luar atau Fakfak di luar. Artinya itu embel kalau dilihat dari dengan Tanjung Onim tadi ya. Kemudian saya kira punya hubungan benang merah itu. Betul. Kemudian kalau kita cerita, saya kebetulan ini juga pernah di GAR itu ada satu tokoh yang disebut dengan Syekh Juba Biru kalau tidak salah. Dia itu kan sempat ini dengan Selolov. Istilahnya syiarinya dari GAR sempat ke Selolov. Mungkin nanti ini yang kajian-kajian ini sebenarnya harus kita dalami. Macam daerah Waigeo. Mungkin mulai dari Saunek, Beo, kemudian Arwai dan Lopinto lah. Ini kan tempat-tempat ini yang harus kita gali juga khusus untuk Raja Ampat. Kemudian Salawati seperti Selolov dan Samate. Karena itu dari daerah Muslim kan? Iya, Muslimin kalau kita bicara Raja Ampat. Iya betul. Benar-benar. Saya sepakat bahwa kemudian alur masuk Islam ini kan dari pesisir. Betul. Nah, dan kalau kita baca sejarah bahwa kemudian bukan Islam masuk dari Tidore di Raja Ampat, kan begitu? Atau di Papua secara umum. Betul. Tapi ada semacam serentak di abad-abad perkembangan itu. Jadi kalau saya itu kan masuknya kita harus bedakan mana masuk yang karena syiar. Kemudian memang sudah bersentuhan, tapi kan belum
siar ini kan harus kita petakan dia baik ini. Petakan dia. Sementara kalau di Misol ini sebelum itu sudah ini, sebelum mereka ambil jemput yang dari Banda ini sebenarnya sudah. Pemimpin mereka hanya sebatas itu terbukti dari Selolov itu. Iya, itu. Makanya ketika mereka balik langsung pergi ambil. Jadi sebenarnya artinya ini semacam instruksi pergi cari. Pergi cari. Dan kalau kita khusus untuk Misol, kalau yang 3 petuanan yang di Fafan Lab, kemudian Lilinta dan kalau yang di Lilinta ini kan 1.800 sekian itu kan itu dari Bone, itu toko Muslim. Itu ini yang siar Islam kan dari Bone, setelah dari itu setelah mungkin sudah terbuka sudah terbuka. Nanti ada yang masuk lagi. Ini kan dekade-dekade ini. Kemudian nanti pengaruh Tidore pun pernah juga didatangkan Mubalik juga, ada di punya wilayah ini ada malahan ada yang masuk dari kerajaan Bima pun juga ada masuk juga. Daerah khusus daerah Misol ada. Kemudian bukti-bukti ini sebenarnya kalau manuskrip hanya selama ini kan di Misol ini masih istilahnya tersimpan di keluarga-keluarga yang mereka dan masih bersifat lisan dari mulut ke mulut ya. Betul, kebanyakan tradisi. Tapi lisan. Kalau dari Balai sendiri ada upaya untuk pengembangan itu? Kita untuk objek pemajuan kebudayaan ini satu objek itu manuskrip. Pencatatan terkait dengan manuskrip ya, seperti mungkin ada peninggalan tulisan. Kemudian ada seperti di Misol itu setiap Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha kan ada khotbah yang gulung. Berbahasa Arab, gulung tuh ya. Khotbah gulung. Ini kan manuskrip ini yang harus kita pastikan. Tapi kalau secara ilmiah itu bisa, menurut dari manuskrip itu bisa kalau diselidiki bisa ketahuan dipukul mundur sampai ketemu. Saya kira bisa. Dari hitung-hitungan itu. Hanya dari peninggalan itu. Saya kira mungkin bahannya. Bahannya itu bisa ini kira-kira di abad berapa itu kita kemudian kita bisa tarik lagi dekade pengaruh karena kita paling bicara ini masa Tidore itu memang cukup kuat pengaruhnya di daerah sampai kepada jadi sebetulnya Tidore itu penguatan Islam sudah ada tinggal mereka datang untuk penguatan maka Kiril kemudian Mubali Dai itu betul dan sebenarnya sudah mereka sudah tersentuh Islam itu. Kemudian kalau kita bicara yang di Tipale ini, kemudian kan mereka peristiwa ketika datang itu ada yang setuju terima, ada yang tidak setuju. Malahan rencana dibangun di dalam Tipale ini ada mau rencana dibangun masjid. Tapi kan ada yang tidak setuju. Mereka berpikir katanya ini mau bangun untuk rumah raja lah. Itu banyak korban. Masih kontroversi waktu itu. Dan kami rencana kalau memang ini mungkin bisa penyelaman untuk pastikan tiang-tiang itu masih ada. Itu kalau mungkin Pak pernah ke Keramat itu dari kuburan Keramat itu agak ke kanan itu dulu rencana dibangun masjid itu. Akhirnya karena tarik menarik itu akhirnya ada yang setuju dan tidak setuju. Makanya ada tempat itu dinamakan itu semacam makian karena dia banyak makan korban hanya untuk bangun. Begitu itu. Karena perseteruan itu akhirnya. Akhirnya mereka sepakat mari kita terima. Yang terima keluar tapi sepakat keluar dari Tipale. Jadi yang tidak terima mereka keluar juga tapi agak dan itu yang terus punya keluarga yang sekarang yang ada di Kampung Temolo itu mereka waktu itu belum menerima. Nanti tapi yang terima kemudian sebagian ke Harapan Jaya itu. Ya Harapan Jaya. Kafupo itu. Saya pernah berapa kali ke Mega itu. Dan saya juga sempat gali-gali terkait situs kuburan itu. Nah, orang Mega itu justru kuburan dari Aceh. Orang Aceh yang pembawa agama itu. Nah kalau kaitannya dengan penetapan di Fakfak, kalau penetapan di kalau Fakfak ini itu kan sudah ditetapkan bahwa betul. Islam masuk di Papua mulai dari Fakfak itu di abad
1300 sekian. 1360. Iya. Kalau kita tarik masuknya Islam di Papua ini kan harus kita petakan dia baik dulu. Tuh, yang mana yang beri. Tapi artinya betul, dari hasil seminar kemarin itu betul, dari hasil penelitian panjang ya tentunya. Panjang betul. Macam kita. Itu mungkin satu di antaranya. Betul, masuk dari Aceh, kemudian ada yang dari mana ini Bugis sini juga ada. Jadi kan kita malahan didukung dengan istilahnya tradisi-tradisi lisan yang masyarakat lokal yang bilang sebelum itu kita orang ini sudah tersentuh dengan agama. Ini kan kalau saya begini, kalau saya baca juga di situ dengan sejarah Islam, bahwa kemudian sentuhan Islam dengan Nusantara ini sudah lama. Jadi hubungan dagang Nusantara yang dulu Indonesia dengan Arab Saudi dengan Cina itu sudah lama. Maka kemudian keluarlah pepatah itu yang bukan hadis, yang tuntutan ilmu walau sampai negeri Cina. Utlubul ilmi walau bisin bahasa Arab. Artinya karena sudah sentuhan Arab, Nusantara, Cina itu sudah ada. Dan memang kalau kita bicara di Misol ini kan setelah masuk yang sebelum yang di Keramat itu, kan habis itu lagi ada berapa lagi yang masuk, termasuk dari Hadral Maut, ataupun yang ada yang dari Matain Bima, kan ada juga masuk ke daerah, ada yang dari Bone masuk lagi ke Misol. Makanya kalau kita bicara yang di Misol ini kan akhirnya beragam sekali. Seperti sekarang marga Bugis yang Misol, dan kita tidak memang mereka orang Misol karena sudah berapa generasi di sana. Ini salah satunya tokoh yang dari Bone ini. Yang bawa juga. Kemudian dari Hadral Maut ini juga ada. Malahan itu yang ada di Fafan Lab dan sebelum di Kafopo pun juga ada itu. Dan mereka memang itu kita rata-rata kan tradisi lisan ini. Belum tertulis dan tulis kajian itu penelitian belum. Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya balai ini penguatan ini terus digali, dikembangkan ya. Artinya dengan menggali akar budaya kita akan tahu sejarah kan begitu. Dan memang kita di balai ini kan sementara ini lagi mendata khusus di Misol. Di mereka yang di cagar budaya ini kepada gambar tapak tangan, kemudian kita di situs yang di Tipale ini kita arahnya kita mau ke penetapan cagar budaya. Kita mau tetapkan malahan sebagai warisan dunia terkait dengan gambar tapak tangan ini. Yang khusus yang di Misol wilayah Raja Ampat itu. Itu sekarang lagi ini dikembangkan. Sementara istilahnya pengumpulan data arahan dari pimpinan seperti itu. Karena luar biasa di situs itu. Karena memang kita sejarah. Karena memang kalau kita kaji untuk Misol ini kan kalau kita perhatikan posisinya ini kan memang sentral sekali. Dan salah satu titik jalur perdagangan kuno punya dia masuk di dalam mulai dari perdagangan rempah sampai ini pun juga Misolin juga jalurnya pengaruh Tidore, perjalanan Tidore sebelum ke Semenanjung Wanim juga pasti melalui Misol. Ini hanya kan 3 jalur sentral lah. Maluku, Papua itu kan di tengah-tengah. Betul. Apalagi kalau kita bicara peradaban Papua ini sebenarnya satu titik yang harus diperhatikan itu wilayah Raja Ampat ini. Kalau saya pribadi, karena kita bicara peradaban seperti masuknya Kristen di Mansinam itu Injil itu. Ini kan titik-titik peradaban. Kemudian ke Wondama dan harus kita dan itu transit Raja Ampat, transit Raja Ampat. Dan ini peran-peran ini toko-toko yang ada di Raja Ampat ini salah satunya di Samate dan Dom ini kan ini kan yang belum terekspos baik. Dan ini kalau kita kemudian kalau tarik jauh lah ke khusus untuk migrasi orang Biak kan sebenarnya sebelum itu cukup jauh mereka migrasi sampai ke Sumatera sana. Dan itu mungkin belum bersentuhan sebelum itu. Begitu kita mereka pelayar mereka cukup jauh. Memang orang itu
generasi pelaut juga ya. Ya betul. Orang saudara-saudara Biak gitu. Ya betul, dan hampir sama kalau Nah, itu yang sebagian ada di Ternate itu ya. Ya di Ternate mulan Perkampungan di Tidore itu. Ya betul. Itu mereka malahan di Seram pantai utara ada berapa. Oh. Jadi memang itu generasi. Betul. Dan memang di Misol ini ya itu juga ada khusus di Fafan Lab. Iya. Nah, ini ada. Dan mereka hanya kan diaspora orang Biak ini kan masih titik-titik ini yang harus mereka gali dulu. Iya. Dan bisa jadi siar Islam punya juga peran dari mereka ini iya, juga. Artinya ada punya hubungan lah. Ya, apalagi mitologi yang kita orang Raja Ampat dengan Biak cukup ini dia tuh Gurabesi ini kan. Iya. Ini peran dia juga cukup. Penetrasi Gurabesi sebenarnya luar biasa. Dan dia cukup mengikat kami yang Biak, Raja Ampat dan Tidore. Ini cukup sebenarnya. Masya Allah ya. Dan ini sebenarnya nilai yang luar biasa sebenarnya. Iya benar. Hanya mungkin kita harus pengumpulan data. Apa salahnya kita ajukan dia sebagai pahlawan. Iya. Artinya ini setelah dikembangkan di penelitian pengumpulan data yang akurat, ya bisa diajukan. Apalagi wilayah karena itu cerita panjang tentang Gurabesi itu. Panjang, cukup panjang. Dan pro kontra pasti muncul. Pasti nanti yang kelompok Biak klaim itu Raja Ampat pun juga klaim karena masih Tidore ya. Iya. Tapi justru di situ ada simpul yang dia mengikat pasti kami, betul. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Ingat kami, apalagi ada tradisi lisan yang kami cukup jaga itu. Insyaallah. Allah Akbar, memangnya panjang sebetulnya. Iya, memang panjang. Tapi dengan hadirnya balai kita berharap ini bisa terus dikembangkan ya. Menggali situs-situs sejarah di Raja Ampat. Memang dulu waktu kami masih di Balai Pelestarian di Jayapura, memang kami bisa untuk terkait dengan penelitian ini kami masih. Tapi ketika Balai Pelestarian Kebudayaan ini kami lebih difokuskan kepada fungsi pelestarian. Oh, fungsi pelestariannya. Pelestarian. Jadi istilahnya ada pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek-objek yang terkait dengan seperti situs. Pemanfaatannya untuk apa? Ini istilahnya ada punya nilai ekonomis untuk masyarakat. Iya. Ini yang kita. Iya, dikembangkan tau. Iya, tapi memang untuk saya pribadi memang saya sementara ini juga lagi kumpul data khusus terkait dengan Misol. Misol ya. Terkait dengan kalau sebelum kita closing. Kalau di Misol itu sendiri ada berapa situs yang kalau gua-gua itu yang indikasi menjadi tempat peradaban itu dimulai itu? Kalau titik yang ini salah satunya itu Tipale. Ya, Tipale. Kemudian kalau kita tarik undur ke dalam, berarti kita masuk ke pedalaman lagi itu ada sekitar 3 titik lagi. Tapi dari 3 titik ini itu terkait dengan orang Madbat ini kan migrasi mereka dari pedalaman keluar ini itu ada 3 titik sebaran. Ada yang turun ke utara, ada yang ke Kaligam, kemudian ada yang di bagian selatan di yang nanti ke Tipale ini. Tapi sebenarnya kalau kita tarik jauh belakang mereka hanya 1 titik di pedalaman Misol. Jual mereka terpencar. Ya, terpencar. Dan mereka migrasi keluarin pun juga tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Ada yang duluan, dia tempat di sini, yang berikut tempat lain lagi. Makanya seperti macam kami ini, itu salah satu titik yang keluar ya dari Ukalyu ini. Ini yang kami ada nanti di Tipale. Oh begitu. Begitu nanti di Kaligam itu yang keluar nanti Margawihel. Mereka ada di Gamta itu. Terus nanti ada yang 1 titik lagi yang nanti keluar di bagian utara sana di Baigama sana di Salafin. Ini. Tapi asalnya dari satu situ. Nanti ada lagi baru nanti migrasi masuk lagi. Migrasi masuk ini akhirnya tercampur di Misol sana. Akhirnya ada istilah ada yang matlo, ada istilah orang pantai ini. Oh begitu. Dan memang kalau kita tidak petakan ini baik memang harus bisa. Kalau kita bicara ini panjang menggali sejarah memang panjang. Dan memang perlu kesabaran, perlu ketelitian untuk menggali sejarah ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Apalagi kalau bicara Misol tidak bisa lepas juga dari pulau-pulau yang lain yang ada di saling kait-mengkait. Karena ini jejak sejarah kan. Betul. Masya Allah. Begitu Masya Allah. Ini sudah luar biasa ini.
Kita mau bincang lama cuma waktu kita juga yang terbatas ya. Insya Allah kita kembangkan lagi. Siap. Mudah-mudahan Saya Allah juga mudahkan. minta maaf sebenarnya yang menarik waktu kirim yang itu saya coba mau kumpul. Saya punya data tuh saya memang belum kesibukan juga. Iya. Saya juga nanti insya Allah kita kembangkan lagi ya. Saya minta maaf. Coba kita kembangkan lagi nanti insya Allah. Siap. Terus lakukan pengembangan situs penelitian. Siap. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Amin. Dan kita tetap dukunglah bagaimana supaya nilai-nilai sejarah di Raja Ampat khususnya ini berkembang terus dan menjadi hazanah bagi Papua nilai bagi Papua insya Allah. Dan Masya Allah kita kalau saya kalau boleh dibilang saya juga terlalu lama di luar. Kalau di luar tetap putar. Kalau saya latarnya kan memang antropologi saya antropolog. Iya, antropologi. S1 antropologi, S2 pun juga antropologi. Oh begitu ya. Banyak terputar. Linear lah jadi terputar. Ya, jadi sekarang ini. Tapi terakhir ini apa di Papua saya atau sempat di luar juga? Biasa ikut penelitian dari luar saja. Oh begitu. Ya. Bergabung. Iya, bergabung dengan tim gitu ya. Iya, dari luar. Sementara garap terkait dengan sebaran manusia juga ini. Oh iya. Di Waigeo. Oh begitu. Nah, ini sudah tahun ketiga. Oh begitu. Dengan UGM dengan dari Inggris. Oh, gabungan. UGM dengan Inggris ya? Iya. Insyaallah. Dekat situsnya ada di sekitar Kalibiru itu. Oh, Kalibiru. Tanjung Molol itu ada satu gua di situ, kami ada ekskavasi di situ. Oh, ada ekskavasi di situ. Berkembang pencarian ini. Jadi sudah 4 tahun. Pendalaman. Iya. Baik, Pak Abdul Razak Macap ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima waktunya bersama kita diskusi. Ada waktu kita bincang-bincang lagi untuk pengembangan selanjutnya insyaallah. Demikian barangkali sampai kita ketemu pemirsa, jangan lupa like and share dan kita sisihkan rezeki Anda untuk pembangunan masjid raya yang sama-sama kita cintai insyaallah. Baik Pak Rajab, kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.